Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hotir. Saya dari kelas IF 1202 dengan NIM 1031124001113. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari sub CLO, salah satu materi dari sub CLO 03.3.1 berjudul peluang dan kombinatorik. Pertama adalah peluang. Peluang merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu kejadian dari seluruh kemungkinan yang ada. Dalam teori peluang, nilai peluang selalu berada pada rentan 0 sampai 1. Nilai 0 menyatakan kejadian yang mustahil terjadi. Sedangkan nilai 1 menyatakan kejadian yang pasti terjadi. Konsep peluang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memprediksi cuaca, permainan, dan juga pengambilan keputusan. Peluang dilambangkan dengan huruf P, yang dimana nilai P itu adalah jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah keseluruhan kemungkinan. Sebagai contoh, sebuah dadu memiliki 6 sisi. Berapakah peluang muncul angka 2? Yang kita ketahui dalam satu dadu, angka 2 itu hanya satu. Jadi bisa kita nyatakan jadi sebagai 1/6. Hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan apabila suatu kejadian dapat terjadi melalui beberapa cara yang saling terpisah dan tidak dapat terjadi secara bersamaan. Artinya, jika kita hanya memiliki satu kejadian dari beberapa pilihan yang ada, maka jumlah kemungkinan dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap kemungkinan tersebut. Hukum ini sering digunakan pada kasus pemilihan alternatif. Hukum penjumlahan dirumuskan sebagai A gabungan B, yang bisa disebut juga A tambah B. Sebagai contoh, di kantin ada 3 jenis minuman dan 2 jenis makanan. Berapa kombinasinya? Ya, kita tinggal tambahkan saja dengan cara 3 tambah 2 sama 5. Hukum perkalian. Hukum perkalian digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan apabila suatu kejadian terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan dan terjadi secara berurutan atau bersamaan. Setiap tahap memiliki sejumlah pilihan tertentu, sehingga total kemungkinan diperoleh dengan mengalihkan jumlah pilihan pada setiap tahap. Hukum ini sangat berguna dalam perhitungan kombinasi aktivitas yang dilakukan secara berurutan. Hukum perkalian dirumuskan sebagai A kali B. Sebagai contoh, ada 3 baju dan 2 celana. Kombinasinya yaitu 3 dikali 2 dengan 6. Faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang menyatakan jumlah perkalian berurutan dari bilangan bulat positif hingga angka 1. Faktorial yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan atau urutan yang mungkin dari sejumlah objek dalam teori peluang dan kombinatorik. Faktorial menjadi dasar dalam perhitungan permutasi dan kombinasi nanti. Faktorial dilambangkan sebagai tanda seru, di mana ada N dan tanda seru. Yang dimana itu adalah N dikali N-1 dikali N-2 sampai dikali 1. Sebagai contoh, ada 4 faktorial, yaitu tinggal 4 dikali 4 kurang 1 yaitu 3, dikali 4 kurang 2 sama dengan 2, sampai dikali 1. Dihasilkan sama dengan 24. Permutasi. Permutasi merupakan metode perhitungan untuk menentukan banyaknya susunan dari sejumlah objek dengan memperhatikan urutan. Artinya, susunan yang berbeda urutannya akan dianggap sebagai hasil yang berbeda. Permutasi sering digunakan dalam permasalahan penentuan posisi, peringkat, atau jadwal yang urutannya berpengaruh. Permutasi dirumuskan dengan P, N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Sebagai contoh, terdapat 4 mahasiswa, yaitu A, B, C, dan D. Akan dipilih 2 orang untuk menempati posisi ketua dan wakil ketua. Berapa banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan? Kita ketahui bahwa N sama dengan 4 dan R adalah 2. Kita tinggal cari, yaitu 4 faktorial dibagi 2. 2 itu dari mana? Dari 4 dikurang 2. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Sama dengan 12. Jadi terdapat 12 cara berbeda untuk memilih ketua dan wakil ketua. Terakhir ada kombinasi. Kombinasi adalah metode
perhitungan untuk menentukan banyaknya cara memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Kebalikan dari permutasi, permutasi itu memperhatikan urutan, sementara kombinasi tidak memperhatikan urutan. Dalam kombinasi, susunan yang berbeda tetapi memiliki anggota yang sama dianggap sebagai satu hasil yang sama. Kombinasi banyak digunakan dalam pembentukan suatu kelompok atau tim. Kombinasi dirumuskan sebagai dilambangkan sebagai C dan dirumuskan sebagai n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Sebagai contoh soal, terdapat 4 orang siswa, yaitu A, B, C, dan D, akan dipilih 2 orang untuk membentuk satu tim. Berapa banyak tim yang akan dibentuk? Oke, langsung kita jawab. Diketahui N sama dengan 4, R sama dengan 2. Kita langsung masuk. 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali N dikurang R itu sama dengan 2. Langsung saja, langsung 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 kali 2 kali 1. Langsung bisa kita jawab sama dengan 6. Jadi terdapat 6 tim yang berbeda, berbeda yang dapat dibentuk. Oke, mungkin segitu saja untuk materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih.